Kami membutuhkan Tuhan setiap hari. Kami memerlukan Tuhan setiap waktu. Kami bersyukur sebab hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sebab hari-hari hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena itu di pagi hari ini ya Bapak yang baik, sebelum kami memulai segala sesuatunya sepanjang hari berjalan ini, kami perlu hadirat Tuhan memenuhi hidup kami. Kami perlu Roh Kudus memimpin kami, mengarahkan kami setiap hari. Kami sadar hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang jahat. Hampir-hampir kami terjatuh, tapi Tuhan menopang kami. Sehingga akhirnya kalau hari ini kami masih boleh ada, Tuhan, perlindungan-Mu ada atas kami, pertolongan-Mu ada atas kami. Dan akhirnya pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan firman umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada pagi hari ini. Baik mereka yang bergabung bersama-sama melalui platform Facebook, Instagram, maupun Zoom. Bahkan nantinya akan bergabung ya Tuhan untuk mengikuti ibadah doa pagi ketika live ini sudah berlangsung. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pewahyuan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa, sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi hari ini menjadi pagi lawatan Tuhan. Pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Roh-Mu melalui firman-Mu, melalui puji-pujian kami kepadamu. Karena itu secara khusus hari ini kami sedang membahas tentang bagaimana kami hidup sebagai seorang hamba-hamba Tuhan yang harus memiliki mental, karakter, harus memiliki kekuatan dan berharap selalu kepada Tuhan. Kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan, karena kami tahu darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, itulah yang memberikan kami jaminan, itulah yang memberikan kami kepastian bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapa, sampaikan masing-masing bagi kami, tuntun kami dalam firman, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Buat kita semua, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali beribadah dalam ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dan secara khusus saya masih membahas karena tinggal satu bahasan lagi besok, ya kan, dalam 10 rangkaian serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Kita mengerti bahwa hamba Tuhan bukan hanya seorang pendeta. Hamba Tuhan bukan hanya mereka yang lulusan atau jebolan sekolah teologi ya. Tapi hamba Tuhan adalah mereka yang menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus, hidupnya sudah dibayar, hidupnya sudah diberikan kepada Yesus. Amin. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa kita adalah umat tebusan, kalau kita menyadari bahwa saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan, berarti saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Kristus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing di rumah kita, saudaraku, sama-sama bilang sama saya adalah hamba Kristus. Amin. Dan saya sudah bahas 8 hal sampai dengan kemarin, dan hari ini saya bahas hal yang ke-9. Dan 8 hal ini Bapak Ibu bisa lihat di akun YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa belajar kembali, bisa menggali kembali, sehingga saya percaya setiap kita akan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di akun YouTube channel saya Glenn Latuheru bukan hanya renungan doa pagi yang saya bagikan, tapi ada juga renungan-renungan singkat yang setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu saya bagikan setiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dan saya pikir ini sangat bermanfaat, ini sangat membangun iman kita, ini sangat memberikan kita kekuatan di tengah-tengah badai yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe, ya kan, Bapak Ibu bisa subscribe sehingga Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan
melalui akun-akun media Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ketika ada renungan-renungan yang saya bagikan. Puji Tuhan. Nah, hari ini Saudara dikasih dalam Tuhan, saya bahas dalam bahasan serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan, dan yang ke-9 saya pelajari, Saudara dikasih dalam Tuhan, ini mutlak sekali bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama saya harus hidup kudus. Amin. Karena ini suatu hal yang mutlak yang gak bisa ditolerir. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita bilang kita hamba Tuhan, kita bilang hamba Kristus, kita yang hidupnya sudah diselamatkan, berarti mutlak untuk kita hidup dalam kekudusan. Gak bisa enggak. Kenapa? Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Ya, teman-teman yang di Zoom, teman-teman yang di Instagram, teman-teman yang ada di Facebook, kita lihat sama-sama Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, by the way saya minta maaf karena biasanya Bapak Ibu umat Tuhan bisa melihat ada ayat, bisa melihat ada lirik lagu atau teks lagu, tapi untuk beberapa hari ke depan Bapak Ibu sepertinya sampai hari Kamis lah tidak ada layar di kanan kiri saya gitu kan. Saya minta maaf, tapi mudah-mudahan hari Jumat dan hari Senin atau hari Senin lah paling telat kita udah bisa kembali ada layarnya gitu kan, bisa membaca firman Tuhan, bisa membaca lirik lagu. Tapi untuk sementara Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di rumah, iya kan? Bukan sementara, memang harus belajar buka Alkitab di rumah, ambil catatan sehingga kita bisa belajar sama-sama ya. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu, lihat, saudara dan saya dimerdekakan, ditebus, diselamatkan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi dampaknya gini, saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya ditebus dari cara hidup yang sia-sia, saudara dan saya diselamatkan, ditebus dari lumpur dosa, dari hidup kegelapan, diselamatkan, maka saat itu saudara menjadi hamba Allah. Woi, dahsyat, iya kan? Makanya kita bilang begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, apa dampak selanjutnya? Kamu beroleh buah. Kamu mendapatkan buah. Buah apa? Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara dikasih dalam Tuhan, buah yang membawa saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Jadi Roh Kuduslah yang dalam diri kita yang memampukan kita untuk mengatakan tidak kepada dosa. Bukan karena kuat dan gagah kita, maka Rasul Paulus bilang kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, dari kita pun harus ada upaya, dari kita pun harus ada kesadaran untuk berbalik. Sama-sama bilang sama saya harus berbalik. Sehingga akhirnya buah itu, ya kan, buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi jelas, kita diselamatkan, kita ditebus, kita dimerdekakan. Setelah itu apa? Kita menjadi hamba Allah. Kenapa jadi hamba Allah? Karena kita diselamatkan, kita ditebus, hidup kita sudah dibeli oleh karena kematian Kristus. Dan saat itu kita memperoleh buah yang membawa kita hidup dalam pengudusan, yang pada akhirnya berakhir pada hidup yang kekal. Lihat, ini jalurnya saudara. Kita diselamatkan, kita ditebus, setelah itu kita menjadi hamba Allah. Pada saat penebusan itu engkau diangkat status dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Setelah itu engkau memperoleh buah yang membawa saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Sehingga akhirnya kalau kita hidup dalam kekudusan, saudara dikasih dalam Tuhan, harusnya ada respon. Sama-sama bilang sama saya, ada respon. Ada respon untuk berbuat apa? Sesuatu yang memuliakan nama Tuhan.
Dan pada akhirnya kita mengerti, itulah yang membawa saudara dan saya hidup kepada pengudusan. Apa? Roh yang daripada Tuhan. Roh yang daripada Allah itu yang diberikan kepada saudara dan saya, memampukan kita untuk mengatakan tidak kepada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ini jelas saudara dikasih dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 jelas Alkitab bilang begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu sudah dikasih dalam Tuhan tidak didapati dengan tumpang kaki, maksudnya gini, dengan menopang kaki gitu, dengan tidak ada usaha. No, harus ada usaha. Harus ada usaha dari saudara dan saya. Betul, Tuhan menguduskan kita dengan darah. Kapan? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikuduskannya kita. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan untuk tetap tinggal dalam kekudusan, ada usaha kita. Makanya Alkitab memakai kata apa? Kejarlah. Respon kita, apa yang harus kita lakukan? Saya harus mengejar kekudusan. Kenapa? Karena Alkitab katakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Karena Allah hanya bisa dilihat oleh hati yang kudus. Tidak akan ada perjumpaan antara manusia dengan Tuhan kalau tidak terlebih dahulu manusia dikuduskan. Kenapa? Karena Allah adalah kudus, manusia berdosa. Kapan jarak ini bisa disatukan? Ketika ada salib di tengah-tengahnya, dan itulah yang menyatukan kembali, mempersatukan tembok yang terpisah. Dengan apa? Salib. Karena tanpa salib, tanpa pengorbanan, tanpa darah, manusia tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Harus ada pengorbanan. Yesus mati buat saudara dan saya. Saat itulah saudara dan saya, kita yang menerima Yesus, dikuduskan oleh kematian. Tapi apakah berhenti sampai situ? No, kita masih tinggal di dunia. Kita masih hidup dalam tubuh jasmani kita. Itu sebabnya kita mesti mematikan, bahasa Rasul Paulus, mematikan keinginan-keinginan daging. Karena kalau tidak, itu akan terus akan ada lahir keinginan-keinginan. Karena tubuh ini, saudara, selama kita masih diam dalam kemah ini, Rasul Paulus bilang, kita akan terus mengalami hal ini. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti kita harus mematikan keinginan daging dan mengejar kekudusan. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Yosua 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5 bilang begini. Wah, ini dahsyat saudara. Ini dahsyat, ini kunci. Saudara bisa catat di kertas, saudara bisa tempel di kaca. Saudara, setiap kali saudara ngaca, saudara lihat ayat ini. Yosua pasal 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di hadapanmu. Engkau menguduskan dirimu hari ini, engkau akan lihat besok kuasa Allah dahsyat dalam hidupmu. Kenapa? Karena kekudusan itu membawa saudara dan saya masuk dalam dimensi Allah. Kekudusan membawa saudara dan saya masuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ingat tadi Ibrani bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Yosua tahu betul rahasia ini. Kuduskan dirimu hari ini, sebab besok Allah akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Engkau mau melihat hidupmu dahsyat? Tinggal dalam kekudusan. Engkau mau melihat hidupmu dahsyat, hidupmu luar biasa? Tinggal dalam kekudusan.
itu gak bisa ditolerir lagi. Itu suatu hal yang mutlak karena Allah adalah kudus. Ayat terakhir. Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Saudara perhatikan. Daniel 11 ayat 31 bilang begini. Tentaranya akan muncul. Ini tentara bukan tentara-tentara umat Tuhan, saudara. Tentara-tentara antikris, tentara-tentara kenajisan. Pada hari-hari terakhir, tentaranya akan muncul. Apa dikatakan? Mereka akan menajiskan tempat kudus. Hati-hati di hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir akan banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam kenajisan, dalam ketidakkudusan. Hati-hati, ini jebakan yang sangat mematikan. Ini jebakan yang sangat mematikan. Hari-hari terakhir tentaranya akan datang menajiskan tempat kudus. Lalu dibilang apa? Benteng itu. Jadi kekudusan adalah benteng. Nah, benteng itu dihancurkan, benteng itu diruntuhkan, jebol pertahanan. Berarti yang kita mesti ingat, kekudusan adalah benteng yang menjaga hidup saudara dan saya. Kekudusan adalah benteng yang memagari hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hati-hati ketika benteng itu ditembus, hancur, porak-porandalah segala sesuatu. Karena itu hari ini kita ingat, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Jangan kompromi, saudara. Jangan kompromi. Ya, kita sudah belajar banyak firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya memperbaharui kita. Bukan hanya cuma sekedar pengetahuan, tapi jadikan itu sebuah pembelajaran. Oh iya, saya harus mengerti bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Oh iya, saya tahu bahwa kekudusan adalah benteng, dan benteng itu hari-hari ini akan dihancurkan. Berarti saya harus mempertahankan benteng itu. Apa? Kekudusan. Oh, saya tahu kalau saya berjalan dalam kekudusan, maka saya akan lihat perkara-perkara dahsyat akan Tuhan buat dalam hidup saya. Apa yang harus kuduskan? Yang pertama, pikiran kita. Belajar untuk memikirkan perkara-perkara sorga. Belajar untuk dimulai dari pikiran, karena pikiran adalah awal peperangan. Yang kedua, kuduskan perkataan. Alkitab katakan, hendaklah perkataanmu bukan perkataan-perkataan yang kotor, tapi hendaklah perkataanmu perkataan yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya menimbulkan iman, orang yang mendengarnya dikuatkan, orang yang mendengarnya mendapatkan pengharapan. Jadi belajar kuduskan pikiran kita, kuduskan perkataan kita, pada akhirnya kuduskan hati kita. Jaga hati kita, jangan sampai gampang dikotori dengan kebencian, kedendaman, sakit hati. Ingat, kekudusan bukan cuma sekedar berbicara tentang hal-hal yang berbau moral, tapi kekudusan juga ketika engkau menjaga hatimu dari perkataan-perkataan orang yang membuat engkau akhirnya sakit hati, kecewa, luka, kepahitan. Itu pun menjaga hati kita dari kekudusan, menjaga hati kita dari kenajisan, sehingga akhirnya kita tahu bahwa baik pikiran saya maupun mulut saya dan akhirnya hati saya harus jaga. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, jangan sampai hidup kita jauh dari Tuhan. Karena ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka benteng itu, kekudusan itu akan dihancurkan. Dan ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Iblis akan dengan cara 1001 cara dia akan pakai untuk membawa kita, anak-anak Tuhan yang sudah dimateraikan, dihancurkan. Kenapa? Karena benteng itu adalah kekudusan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih setiamu.
Kami mengucap syukur karena anugerah. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan atas kami. Hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah hamba-hamba Kristus yang harus menjaga hidup kami sesuai dengan jalan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Kristus yang harus menjaga hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Kristus yang harus menjaga hidup kami, baik pikiran kami, hati kami, maupun perkataan kami, dengan kekudusan yang Tuhan sudah berikan ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Kalau hari-hari ini kami kompromi dengan dosa, kalau hari-hari ini kami membuka celah, kalau hari-hari ini kami sudah mulai menyadari bahwa benteng itu, kekudusan itu sudah mulai dihancurkan dalam hidup kami, hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Bapa, Tuhan melihat kami di rumah kami masing-masing. Jika Tuhan dapati ada hati yang mau berbalik kepada Tuhan pagi hari ini, mereka menyadari bahwa mereka terlalu jauh dari Tuhan. Mereka telah mengotorkan pikiran mereka, mereka telah mengotorkan hati mereka, mereka telah mengotorkan perkataan mereka. Hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dijamah, kami rindu benteng itu kembali kokoh berdiri, kekudusan itu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, jamah, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setiap kami dipulihkan, setiap kami dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami adalah hamba-hamba Kristus. Mampukan kami, tolong kami ya Allah Roh Kudus, untuk kami senantiasa berjalan dan tinggal dalam kekudusan Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunkan tangan setiap kita umat Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ikan tumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Hari ini engkau yang sakit, engkau mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita sama-sama sepakat berdoa mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Engkau yang sakit pagi hari ini sudah dijamah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, sembuh sempurna, sembuh sempurna, pulih sempurna. In Jesus mighty name. Kami percaya kami sudah disembuhkan sempurna, pulih. Jangan bimbang saudara. Tetap beriman, tetap percaya. Engkau sudah terima kuasa kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan tolong setiap suami-suami yang telah terhilang jauh dari Tuhan, setiap istri-istri yang memberontak yang jauh dari Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu sebagai suami, sebagai istri. Kami datang mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami sepakat berkatakan, suami kami, istri kami, dimanapun mereka berada hari ini, di dalam nama Yesus dijamah Tuhan. Sebab kami percaya sampai hari ini Tuhan sanggup menjamah hati manusia. Hati manusia seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau pegang, engkau arahkan kemanapun kau mau. Itu sebabnya kami doa dalam nama Yesus Tuhan. Jamah hati mereka sehingga mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang sedang tergoncang dalam ekonomi mereka hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa, kami percaya, kami mau perkatakan firman Tuhan dalam hidup kami, bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami milik Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Imani, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau hidup dipelihara oleh Tuhan, bukan manusia yang memelihara. Tuhan Yesus yang memeliharamu, sebab engkau adalah hamba-hamba Kristus. Engkau adalah umat tebusan yang dipelihara, yang dijaga, yang ditolong, yang dibentengi kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati usaha mereka Allah, berkati pekerjaan mereka,
Berkati dagangan mereka, berkati bisnis mereka. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan campur tangan, bukakan lapangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang maju, perusahaan-perusahaan yang baik, bahkan posisi-posisi yang baik buat anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam rencana ini. Bahkan hamba berdoa kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Engkau orang-orang muda yang cari pasangan hidup, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat mereka yang menaruh tangan kanan mereka, orang-orang muda yang merindukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba percaya mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi mereka, pasangan hidup yang akan membawa rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Allah anugerahkan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Pada akhirnya kami berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini juga berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangganya, jika itu adalah engkau, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat rumah tangga, suami istri yang hari ini berdoa bersama-sama, atau mereka mungkin hanya seorang suami, seorang istri yang sedang mendoakan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat, kuasa Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga dipercayakan dalam rumah tangga mereka keturunan-keturunan ilahi dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami beriman, kami percaya, karena itu kami berkata-kata di dalam nama Yesus terjadi. Kami juga berdoa menyerahkan terus jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa yang terus kami doakan, yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami membagikan ibadah doa pagi ini. Kami berdoa biar sosial media kami masing-masing dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun mereka menyebarkan ibadah doa pagi ini, diurapi Tuhan. Bahkan orang yang akan menyaksikan diberkati dan dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap hari kami doakan mereka agar mereka dijamah Tuhan. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, mertua, menantu, om, tante kami, oma, opa kami, cucu-cucu kami, bahkan sahabat-sahabat kami yang masih belum mengenal Yesus. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan kami mendengar kabar sukacita bahwa mereka datang kepada Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, kota-kota di mana kami tinggal. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, mari ucapkan berkat buat kota di mana kau tinggal. Ucapkan berkat hari ini di rumahmu masing-masing. Ucapkan berkat buat kota. Perkatakan, kotaku diberkati Tuhan, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari tanah longsor, dijauhkan dari banjir, dijauhkan daripada segala gunung meletus dalam nama Yesus. Apapun dalam nama Yesus kami perkatakan, karena ada kuasa dalam mulut saudara dan saya. Dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari setiap bencana alam. Dalam nama Yesus kami perkatakan tidak ada banjir. Dalam nama Yesus tidak ada tanah longsor. Dalam nama Yesus tidak ada gunung meletus. Dalam nama Yesus, sebab Tuhan memberkati kota kami, ada damai. Kota kami ada berkat-berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dalam nama Yesus terus ucapkan berkat buat kota saudara dan saya. Terus ucapkan berkat, karena kita punya kuasa. Ucapkan berkat dalam nama Yesus, diberkati kota-kota di mana kami tinggal masing-masing. Terima kasih Bapak. Kepemimpinan pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, bahkan jajaran Menteri, Kapolri, Panglima TNI, MPR, DPR, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berdiri di garda terdepan, Tuhan beri setiap mereka hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Terlebih khusus hamba berdoa
buat umat Tuhan yang pagi hari ini sudah bergabung bersama-sama dalam ibadah doa pagi. Kami percaya, kami pegang janji Tuhan. Tuhanlah yang memberkati keturunan kami. Tuhanlah yang memberkati apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Bahkan apapun yang menjadi cita-cita kami, rencana kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menopang dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu masing-masing di rumah mereka. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub, turun atas hidup mereka. Sepanjang hari ini mereka menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah doa pagi ini. Kita terus berdoa buat kota, buat bangsa kita, sehingga teman-teman yang di Lombok kami terus doakan, Mataram, Bali kami terus doakan, teman-teman yang ada di Lumajang ya kan, kita doakan biar semua aman, semua tenang, semua dalam perlindungan Tuhan. Terus berdoa sehingga perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dalam nama Yesus, bahkan kita doakan setiap orang yang belum mengenal Yesus biar dijamah Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap terus menjadi orang-orang yang menjaga hati, pikiran, perkataan kita dengan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah, karena kekudusan adalah benteng. Dan ketika kita berjaga-jaga, maka ada kasih karunia Tuhan yang menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi. Shalom.